Garut Motovlog. Nah, kayak ini ada yang spesial nih. Tadi siang Honda telah meluncurkan sebuah produk baru, yaitu CBR 150R. Oke, kita kupas sedikit mengenai CBR 150R yang ini. Nah, secara tampilan 150R ini sangat amat mirip dengan kakaknya, yaitu si CBR 250RR. Bisa dilihat dari tampilan depannya, dari tampilan samping, dari tampilan belakang, itu semuanya mirip banget dari kakaknya, yaitu si CBR 250RR. Geser ke bagian depannya nih. Secara kasat mata sih ini mirip banget ya dengan kakaknya, yaitu si CBR 250RR. Namun ketika kita lihat spesifikasinya, ini agak sedikit ada perbedaan nih, terutama di bagian suspensi depan. Meskipun terlihat sama dengan USD dan warna goldnya, namun di CBR 150RR ini sudah menggunakan fitur SFFBP, di mana fitur SFFBP ini hampir mirip dengan yang digunakan oleh Kawasaki Ninja 250R yang baru, yang 4 silinder itu. Nah, Honda juga mengklaim bahwa suspensi SFFBP ini merupakan fitur unggulan di kelas 150cc, di mana memang untuk kelas 150cc yang lain seperti di Yamaha R15 dan dari DSX 150 dan pokoknya semua kelas di 150cc itu belum ada yang menggunakan USD dengan fitur SFFBP. Nah, apa itu SFFBP? SFF itu kepanjangan dari Separated Function Fork, dan BP-nya itu adalah kepanjangan dari Big Piston. Nah, meskipun di CBR 250RR yang lama juga menggunakan suspensi upside down yang SFF, tapi yang di CBR 250cc itu belum big piston, jadi perbedaannya ada di big pistonnya. Nah, SFFBP ini juga merupakan dua suspensi yang kiri kanannya itu beda, di mana untuk bagian kirinya itu hanya ada spring atau hanya ada air aja. Nah, kalau misalkan di sebelah kanannya itu ada bagian mekanisme spring juga, tapi ditambahkan dengan compression dan rebound. Jadi untuk rebound dan compressionnya ada di sebelah kanan, dan untuk sebelah kirinya itu khusus untuk spring atau perperannya kayak gitu. Terus untuk selanjutnya perbedaan dengan CBR 250RR nya juga itu ada di bagian swing armnya, di mana di CBR 150RR ini swing armnya masih kayak yang lama, yaitu masih berbentuk kotak dan berbahan aluminium. Mungkin itu aja perbedaan antara CBR 250RR dengan CBR 150R yang sekarang yang meluncur. Meskipun terlihat sama untuk bagian luarnya, tapi secara struktural dari sasis dari yang lainnya masih sama dengan CBR 150R yang lama. Nah, lalu sekarang kita bandingkan dengan CBR 150R yang lamanya. Jadi apa aja yang baru atau yang berbeda dari CBR 150R yang baru ini dengan CBR 150R yang lama? Perbedaan selain di sebleker depan yang sudah USD, ada juga penambahan fitur nih untuk bagian mesinnya. Ada penambahan fitur assist dan slipper clutch untuk CBR 150R yang baru ini, dimana ya seperti yang kalian tahu, fungsi dari assist dan slipper clutch ini adalah untuk menyeimbangkan sepeda motor atau menyeimbangkan si CBR 150R ini ketika mau engine brake lah kasarnya. Kalau misalkan mau menghadapi tikungan dari gigi 5 mau langsung kedua, itu si ban belakang itu nggak ngunci, jadi lebih safety lah. Nah, terus yang berbedanya juga ada di airbox filternya yang di upgrade lah menjadi lebih baik. Terus dari sisi muffler juga
atau knalpot sekilas emang sedikit hampir sama dengan versi yang lama, tapi di CBR yang 150R yang baru ini si mufflernya itu dibuat menjadi dua struktur, dimana ya di CBR 150R yang lama itu menggunakan tiga struktur. Nah, yang di sini menggunakan dua struktur untuk menghasilkan suara yang lebih beresonansi kayak gitu. Terus perbedaannya juga ada di joknya. Tinggi joknya itu beda 5 mm dibandingkan yang lama. Di jok yang sekarang itu agak sedikit rendah, yaitu tingginya hanya di 782 mm. Lalu bobotnya nih. Nah, jika joknya lebih pendek dari versi sebelumnya, untuk bobotnya ini adalah lebih tinggi atau misalnya lebih berat dari yang sebelumnya. Nah, mungkin faktor ini juga disebabkan dari perbedaan suspensi dan juga ABS-nya. Untuk yang versi standar, bobotnya itu adalah 137 kg, berbeda 2 kg dibandingkan dengan versi CBR 150R yang lama. Nah, untuk yang versi ABS-nya itu mencapai 139 kg. Untuk yang lain-lainnya sih hampir sama, dari mulai valve-nya masih sama dengan CBR 150R yang lama, terus dari piringan cakramnya masih sama, pengeremannya juga masih sama menggunakan yang depan masih 2 piston, terus yang belakang masih 1 piston, swing armnya masih berbentuk kotak, terus stangnya masih upper yoke meskipun udah kelihatan sporty gitu kan, tapi masih menggunakan stang jepit yang upper yoke untuk yang 150R ini. Terus juga masih belum ada engine cut off atau kill switch, masih belum ada, jadi masih plug sama dengan versi yang sebelumnya. Terus dari bagian speedometer juga bentuknya mirip-mirip lah seperti itu, jadi belum ada banyak perubahan. Oke, segitu aja sih untuk perbedaan antara CBR 150R dengan CBR dengan kakaknya CBR 250RR, terus juga dengan CBR 150R yang lama versi 2. Nah, semoga informasi ini juga dapat bermanfaat, dan semoga pihak Honda bisa segera meluncurkan unit test range untuk di Garut, karena gue juga udah agak sabar pengen cobain motor baru itu. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasinya, dan jika kalian yang baru melihat video ini silahkan kalian subscribe. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like, dan jika ada masukan dan saran silahkan masukkan di kolom komentar. Segitu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, salam motovlogger.